Salam Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat-sehat dan dalam keadaan sukacita. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kelas kita eksposisi surat Roma. Mari Bapak Ibu terlebih dahulu kita menaikkan pujian kita. Lagu kita sudah ada di kolom komentar. Saatnya indah dalam saatnya. Saatnya semua indah dalam saatnya. Tunjukkanlah padaku, ajarkanlah jalanmu, bahwa kau menggenapi firman-Mu. Saatmu semua indah dalam saatmu. Hidupku persembahkan, lagu yang ku nyanyikan jadi indah bagimu Tuhanku. Kita ulang sekali lagi. Saatnya semua indah dalam saatnya. Tunjukkanlah padaku, ajarkanlah jalanmu, bahwa kau menggenapi firman-Mu. Saatmu semua indah dalam saatmu. Hidupku persembahkan, lagu yang ku nyanyikan jadi indah bagimu Tuhanku. Baik Bapak Ibu, satu lagi kita menaikkan pujian kita, korban hidup. Kita nyanyikan 2 kali. Setelah lagu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhanku berserah jadi korban hidup, rohmu dan darahmu bakar sucikan terus. Berikan ku firman-Mu, curahkan kasih-Mu. Pakailah hidupku mengabarkan Injil-Mu. Tuhanku berserah jadi korban hidup, rohmu dan darahmu bakar sucikan terus. Berikan ku firman-Mu, curahkan kasih-Mu. Pakailah hidupku mengabarkan Injil-Mu. Ya, kita akan melanjutkan kelas kita.
Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita kembali berjumpa dalam Sekolah Alkitab Malam Yayasan Terang Injil. Malam ini kita melanjutkan eksposisi surat Roma. Malam ini kita masuk pasal yang baru, pasal 12. Kita mohon Tuhan menyatakan kebenarannya ke dalam pikiran kita melalui firman yang adalah kebenaran. Kita mohon anugerah Tuhan turun kepada kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang mengirim anakmu Yesus Kristus korban bagi kami, mati mengganti kami di atas salib, supaya kami mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah Sang kebenaran, yaitu Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Malam ini kami memohon Tuhan melayakkan kami, Tuhan menyatakan cinta kasih Tuhan bagi kami. Tuhan memimpin kami, membimbing kami bertumbuh dalam iman melalui firman-Mu. Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mohon anugerah Tuhan turun kepada kami melalui firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu. Tuhan, kami tidak bisa bertumbuh tanpa firman-Mu. Kami tidak bisa menyenangkan hati Tuhan tanpa Tuhan merubah hati kami. Melalui firman-Mu malam ini, ubahlah hati kami makin serupa hati Kristus. Oh Tuhan, kami juga sadar kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa anugerah-Mu. Kami mohon janji Tuhan, anugerah Tuhan tak pernah habis-habisnya, selalu baru tiap hari. Biarlah itu juga menjadi milik kami oleh karena belas kasihan Tuhan turun atas kami malam ini. Lepaskan kami dari si jahat, setan iblis, dalam nama Yesus jauh daripada kami. Kuasai kami, hati pikiran kami oleh Roh Kudus, dan pimpin masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. Karena Roh-Mu adalah kebenaran dan memimpin kami masuk kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, kasihani kami, pelihara setiap kami, peralatan juga jaringan. Biarlah Tuhan pakai semua untuk menyatakan kasih Tuhan, kebenaran Tuhan. Kami menyerahkan berapa menit waktu ke depan ini, Tuhan sungguh-sungguh berkarya di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus Kristus, kami memohon, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita melanjutkan eksposisi surat Roma. Malam ini kita masuk pasal yang baru, pasal 12. Pasal 12 di sini Paulus dengan pimpinan Roh Kudus sudah mulai mendesak umat Tuhan untuk mengasihi Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jikalau kemarin malam kita sudah mendengar Paulus berkata bahwa segala sesuatu dari Allah, oleh Allah, dan untuk kemuliaan Allah. Ini artinya hidup kita dicipta Tuhan, ditebus Tuhan. Biarlah kita seutuhnya mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan tanpa mendiskon sedikit pun. Inilah tujuan manusia dicipta, dan tujuan itu
akan tercapai melalui penebusan Yesus Kristus. Dan kita yang sudah ditebus melalui darah Yesus Kristus, kita akan menuju untuk rencana Tuhan yang kekal, yaitu kita hidup untuk kemuliaan Tuhan selama-lamanya dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8, satu perikop kita baca. Judulnya di dalam Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di sana, Persembahan yang Benar. Demikian firman Tuhan ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Pasal 12, Paulus mulai, karena itu. Karena apa? Apa itu? Kemurahan Allah yang tidak layak kita terima, tapi sudah diberikan kepada kita. Kita harus sadar dan kita berterima kasih kepada Allah. Bagaimanakah Allah mengasihi kita? Kita adalah seteru Allah, musuh Allah, membenci Allah melalui pikiran dan perbuatan kita. Demikian Paulus berkata dalam surat Efesus. Sekarang Dia yang kita benci, kita musuhi, mengasihi kita dengan memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, mati untuk menghidupkan kita. Dan anugerah ini tidak semua orang, hanya kaum pilihan. Paulus konsisten, pasal 8, yang ditentukan dari semula itu yang dipilih itu yang dipanggil itu yang dibenarkan akan dimuliakan. Roma 8 ayat 29 sampai 31. Demikian dari antara Israel ada umat pilihan, dan itu semua akan diselamatkan.
Sebelum itu terjadi, Israel dengan tegar tengkuk menolak Injil supaya bangsa lain masuk. Baru setelah genap, bangsa-bangsa lain menurut kaum pilihan oleh kasih karunia diselamatkan, barulah masuk Israel yang dikasihi. Israel ditolak karena dia menolak Injil. Tapi dalam rencana Allah, itu kesempatan bagi kita untuk menerima kasih karunia. Kita di luar Israel, orang-orang yang berontak kepada Allah, orang yang tidak taat. Tapi oleh kasih karunia, kita beroleh belas kasihan. Demikian Israel yang sedang memberontak, yang tegar tengkuk, akan beroleh kasih karunia seperti kita beroleh kasih karunia. Inilah yang dikatakan Paulus, "Oh alangkah dalamnya kayanya hikmat Tuhan. Sungguh tak terselidiki, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Siapakah yang pernah menasehati Tuhan? Siapakah yang pernah memberi kepada Tuhan sehingga dia harus mengembalikannya? Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Mengingat ini, kita yang berontak kepada Tuhan, yang tidak layak, sudah dikerjakan Tuhan dari Dia, oleh Dia, untuk menuju kemuliaan bagi Dia. Dia dimuliakan sampai selama-lamanya. Untuk Dia sampai kita memuliakan Dia selama-lamanya. Di sini, di bumi, selama kita masih memakai tubuh jasmani ini. Di sini Paulus menyadarkan kita, mengingat kasih karunia Allah. Kita sebagai makhluk yang berpikir, yang bermoral, selayaknya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Sepanjang perjanjian lama itu selalu persembahan korban mati, korban bakaran. Tapi setelah Yesus Kristus mati bagi kita, kita tidak lagi diminta untuk membawa korban bakaran. Karena setiap korban bakaran dari perjanjian lama, satu pun tidak sanggup menghapuskan dosa. Korban bakaran itu hanya untuk mengingatkan Israel dia orang berdosa. Demikian Ibrani pasal 10. Korban-korban itu bukan untuk membersihkan dosa. Itu hanya menunda penghakiman bagi kita. Korban-korban itu hanya mengingatkan kita mesti mati seperti korban kematian, korban bakaran itu. Demikian Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Tak mungkin. Hukum Taurat dan persembahan korban tak mungkin menghapus dosa. Itu hanya mengingatkan kita harus mati seperti korban itu. Disitulah Israel menanti Mesias. Tapi Israel sendiri menolak Mesias yang disediakan Allah. Langsung saya lompat Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita yang berdosa memakai tubuh, mengenakan tubuh. Kemarin saya sudah berkata bahwa Allah adalah roh, mencipta segala alam semesta
materi. Tapi Allah mencipta manusia yang segambar dengan dirinya. Roh plus materi. Materi plus roh. Allah roh. Semua ciptaan alam semesta adalah materi. Tapi antara Allah dan materi ciptaan Allah, Allah dengan hikmatnya mencipta saudara dan saya. Rohani plus materi. Materi plus rohani. Karena kita adalah wakil Tuhan Allah untuk memimpin, memanage, mengelola alam semesta. Tapi kita berdosa. Kita manusia berdosa. Manusia itu adalah manusia karena manusia punya roh dan tubuh. Dosa kita membuat kita menghilangkan, mengurangi kemuliaan Allah. Kita berpisah dari Allah. Sehingga untuk membawa kita kembali bersekutu dengan Allah dan untuk mengembalikan alam semesta, perlu penebusan. Dan penebusan itu tertuju kepada kaum pilihan. Dan penebusan itu harus datang dari Allah. Allah yang mengirim penebus adalah anaknya sendiri. Dan Paulus pasal 1 sudah berkata, Injil itu adalah tentang anaknya. Dan menurut daging dia keturunan Daud. Tapi menurut roh kekudusan, dia adalah anak Allah yang kekal melalui kebangkitannya. Yesus Kristus adalah keturunan Daud manusia. Betul. Tapi dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Dia bangkit dari kematian, tapi dia juga manusia. Yesus Kristus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Ini sangat indah. Allah adalah roh, mencipta alam semesta materi. Di antara Allah dan alam semesta, Allah mencipta kita roh dan materi. Itulah manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita berpisah dari Allah. Allah mengutus anaknya yang tunggal. Allah sekaligus manusia. Allah Bapa. Di antara Allah Bapa dengan manusia ada Allah Anak. Allah menjadi manusia. Allah tinggal di dalam daging. Immanuel. Allah sekaligus manusia. Supaya bisa menebus kita manusia yang bertubuh ini. Sehingga di sini Ibrani pasal 10 ayat 10 harus Yesus Kristus, Mesias itu, mempersembahkan tubuh. Sungguh-sungguh dia bertubuh melalui kelahiran di dalam rahim Maria. Kenapa? Karena kita bertubuh. Sehingga dia harus mengambil tubuh untuk menebus kita. Dia mati untuk menebus hidup kita. Dan di sini karena dia mempersembahkan tubuhnya di atas salib untuk mati. Sekarang Paulus menyadarkan kita, kita juga harus mempersembahkan tubuh kita. Tapi yang diminta di sini bukan tubuh kita mati, tapi bagaimana tubuh kita ini hidup untuk memuliakan Allah. Kita tidak lagi diminta untuk mati bagi Tuhan, tapi kita diminta hidup bagi Tuhan. Yesus Kristus anaknya yang tunggal diutus untuk mati bagi kita. Kita tidak perlu lagi mati karena Kristus sudah mati. Tapi kita perlu hidup untuk Tuhan. Demikian Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 12 ayat 24 sampai 26, saya baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.
Ayat 25. Barang siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Tuhan Yesus berkata, jikalau biji gandum tidak jatuh dan mati, dia hanya satu saja. Tetapi dia perlu mati untuk menumbuhkan pokok gandum, batang gandum, dan mengeluarkan bulir-bulir yang banyak. Demikian Yesus Kristus mati supaya kita hidup dan memberikan buah. Kita tak perlu mati untuk Tuhan. Kita perlu hidup untuk Tuhan. Demikian 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Jelas, dalam tubuhnya, dalam tubuh Yesus Kristus, dia memikul dosa kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita, ini tujuan, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Kita tak mungkin hidup untuk Tuhan kalau kita tidak mati terhadap dosa. Juga kita tidak mungkin mati terhadap dosa jikalau kita tidak hidup untuk Tuhan. Ini tidak bisa dipisahkan. Kita harus mati terhadap dosa supaya kita hidup untuk Tuhan. Kita harus hidup untuk Tuhan supaya kita mati terhadap dosa. Demikianlah Paulus berkata, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, terjemahan lain, mengingat kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kita tak perlu mati untuk Tuhan, tapi kita perlu hidup untuk Tuhan. Kita perlu mempersembahkan korban. Tapi korban di sini tidak mati, namun hidup. Apa artinya? Ini tentang hak. Memberikan persembahan itu artinya saya tidak berhak lagi. Saya tidak berotoritas lagi atas persembahan itu. Seutuhnya Allah yang berotoritas, yang berhak. Demikian ketika Paulus berkata, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Lepaskanlah hak dalam hidupmu. Hidupmu itu seutuhnya untuk Tuhan. Dalam apa kita mengambil hak Tuhan? Hidup kita dipersembahkan. Tidak mempunyai hak. Paulus berkali-kali berkata, aku adalah budak Kristus. Aku adalah budak Kristus. Budak tidak mempunyai hak. Mempersembahkan, memberikan hak. Jadi hak terbesar orang percaya memberikan hak supaya dia tidak berhak atas hak hidupnya. Kita memberikan hidup kita supaya Tuhan berkuasa. Mempersembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena kita sudah mempersembahkan tubuh kita kepada Allah, biarlah kita menjaga milik Allah ini
menjaga. Bahasa Yunani di sini hagios, itu artinya tidak bercampur. Harus dipotong semua yang mengganggu supaya bisa dipersembahkan khusus untuk Allah. Jadi tugas kita menjaga hidup kita supaya hidup kita yang bukan milik kita ini tidak diganggu apapun. Terputus hubungan dengan apapun yang menghalangi tubuh kita ini hidup untuk Allah. Kudus, tidak bercampur, putus hubungan dengan dosa, putus hubungan dengan yang menghalangi supaya hidup khusus bagi Allah. Kudus, murni, tidak bercampur, khusus untuk Allah. Sehingga Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20, memang aku masih hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga hidup di dunia ini kuhidupkan berdasarkan anak Allah. Artinya apa? Paulus mengikuti kehendak Kristus di dalam dia. Dan Paulus menolak semua yang menghalangi hidupnya masuk kehendak Kristus. Hidup tubuh dipersembahkan seutuhnya Tuhan Allah berhak. Kita menjaga tubuh ini supaya menyenangkan Tuhan Allah. Karena ini bukan milik kita. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bukan saja hari Minggu kita angkat tangan, haleluya. Bukan itu saja ibadah. Seluruh hidup kita 24 jam sehari itu ibadah. Itu persembahan kita bagi Tuhan. Semua yang kita lakukan itu ibadah. Tapi pertanyaan, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan? Ayat 2, Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apa salahnya dunia ini? Mengapa Paulus berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini? Galatia 1 ayat 4, demikian firman Tuhan, yang telah menyerahkan dirinya Yesus Kristus karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Dunia ini jahat. Dan kejahatan dunia itu tidak selalu seram. Dan Paulus pernah menuliskan itu kepada orang-orang Korintus. Janganlah engkau heran. Karena iblis pun menyalihkan rupanya seperti malaikat terang. Dunia ini mempengaruhi kita supaya kita melawan Tuhan Allah. Dunia ini dikatakan dalam Galatia jahat. Dunia ini menarik kita menjauh kepada Tuhan. Dunia ini membawa kita kembali tercemar dosa. Ingat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena dia bergaul dengan setan. Dia dengar kata setan. Tuhan Allah berkata, engkau pasti mati. Datang iblis dengan liciknya, dengan rayuannya, dengan bahasa yang enak didengar. Dia berkata kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah tahu, jikalau engkau makan,
engkau akan seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Hawa langsung lihat buah itu. Dia berpikir betapa enaknya, senangnya makan buah itu. Dan aku akan dapat pengetahuan sama seperti Allah. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Bahasa yang lain di sini, jangan serupa, jangan kompromi. Orang yang kompromi tak mungkin hidup bagi Tuhan. Orang yang kompromi tanda tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Orang yang kompromi tanda tidak mengasihi Tuhan. Karena dalam surat 1 Yohanes pasal 2, janganlah engkau mengasihi dunia ini. Kalau engkau mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam kamu. Dunia dan segala nafsu dunia akan binasa. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kamu berkompromi dengan dunia ini. Karena di balik dunia ini ada roh-roh yang menguasai dunia ini, yang memimpin dunia ini. Roh-roh itu adalah musuh Yesus Kristus. Demikian Efesus 2 ayat 2, kamu hidup di dalamnya, kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tidak ada yang netral di dunia ini. Tidak ada satupun yang tidak dipengaruhi secara rohani. Jikalau itu bukan dari Allah, pasti dari roh-roh dunia ini. Apa yang kita baca, kita dengar, kita tonton, tidak ada netral. Jikalau tidak membawa kita dekat kepada Tuhan, pasti menyeret kita meninggalkan Tuhan. Tidak ada yang netral. Jangan coba-coba kompromi dengan dunia ini. Berapa tahun lalu saya melayani di salah satu sekolah di Tanah Karo. Terjadi di sekolah itu kerasukan. Akhirnya guru coba menenangkan mereka. Doa, akhirnya setannya keluar. Diambil HP-nya. Di dalam HP-nya itu di-download musik-musik setanik. Musik-musik penyembahan berhala. Musik-musik gereja setan. Tiba-tiba beberapa orang mereka itu kerasukan. Tidak ada yang netral. Bagaimana kita berbisnis? Apakah seperti cara dunia atau itu memuliakan Allah? Bagaimana kita bertani? Bagaimana kita berpesta? Bagaimana kita studi? Bagaimana kita bergaul? Semua itu ibadah. Tidak ada yang netral. Kalau kita tidak memuliakan Tuhan, kita akan ditarik, diseret, mengikuti ilah-ilah zaman ini. Demikian 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Orang percaya tidak melihat kemuliaan Kristus, tidak melihat Injil. Mereka dikuasai ilah zaman ini. Ilah zaman ada satu gelombang arus dunia yang sedang tren. Seluruh dunia mencari itu. Itulah ilah dunia.
Dan apa yang dicari itu dianggap sebagai tujuan hidup. Itu menggantikan Allah. Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Berubahlah. Berubah kemana? Berubah di sini transform. Itu bahasa Inggris, tetapi dari bahasa Yunani di sini langsung dikatakan seperti ini. Metamorphose. Berubah. Ya, dulu kita sekolah itu dari ulat menjadi kepompong, lalu dia keluar dari cangkang kepompong menjadi kupu-kupu yang indah. Demikian kita dipanggil Tuhan, hidup untuk Tuhan, hidup mempersembahkan tubuh kita bagi Tuhan, mulai dari pikiran. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah, transform oleh pembaharuan budimu. Mulai dari berubah pikiran. Kita tak mungkin berubah kalau pikiran kita tidak berubah. Karena kita akan melakukan apa yang kita pikirkan. Waktu Kain membunuh Habil, Tuhan 2 kali menghakimi Kain. Dan saya percaya dia akan dihakimi 3 kali. Pertama, Kain dihakimi ketika dia berpikir ingin membunuh Habil. Tuhan berkata, Kain, Kain, mengapa mukamu muram? Kalau engkau berbuat baik, bukankah mukamu akan berseri? Tapi Kain terus berpikir bagaimana membunuh adiknya. Akhirnya dia betul-betul membunuh adiknya. Dan setelah dia membunuh adiknya, Tuhan kembali menghakimi Kain. Kain, di manakah adikmu? Apa yang kita pikirkan, itu yang akan kita perbuat. Dan di sini perlu berubah, transform dari pikiran duniawi, berubah menuju pikiran Kristus. Dan dari mana ini berubah? Dari kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan Allah tidak mengeluarkan kita dari dunia. Tuhan tetap memerintahkan kita tinggal di dunia. Demikian Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 berdoa kepada Bapa di surga, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kalau kita baca lengkap ini, aku tidak minta kepadamu Bapa, supaya mereka dikeluarkan dari dunia. Tetapi aku minta supaya mereka dikuduskan di dalam dunia. Dikuduskan, dipisahkan, untuk dikhususkan bagi Tuhan. Ini bagaimana ya? Jangan dibawa keluar dari dunia, tapi dikuduskan di dalam dunia. Ini seperti perahu di tengah-tengah lautan. Perahu ini ada di tengah lautan, tapi air lautan jangan masuk ke perahu itu. Bagaimana hidup kita jangan tercemar oleh dunia?
Jangan diseret oleh dunia. Tuhan Yesus memberikan kita rahasia. Dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tinggal di dalam dunia, tidak keluar dari dunia, tetapi tidak tercemar dunia. Melalui pembaharuan budi. Bagaimana pembaharuan budi? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan akan mentransform, mengubah pikiran kita hari demi hari makin menyerupai Kristus. Terus terang kadang-kadang saya heran. Dulu saya cemas kalau ada sesuatu jadi seperti ini. Sekarang kenapa saya tidak cemas? Dulu saya ingin seperti ini. Kenapa sekarang saya tidak ingin? Dulu saya marah seperti ini. Kenapa saya sekarang tidak marah? Kadang saya heran. Beda dengan 10 tahun yang lalu. Karena ada perubahan-perubahan dalam pikiran. Perubahan itu dari mana? Cuman 2. Kalau kita dipengaruhi dunia, pikiran ini akan mengikuti jalan dunia. Kita harus dikuduskan dari dunia. Pikiran ini harus diisi, dipengaruhi, dikuasai firman Tuhan. Ingatlah anak Lot. Lot punya 2 anak, dua-dua perempuan. Kota Sodom Gomora sudah penuh dengan kecemaran, lesbian, homoseksual. Lot gagal mendidik anak. Lot hanya pikirannya itu uang. Hei orang tua, kalau hanya pikir uang, lupa mendidik anak membawa kepada Tuhan, tua nanti ingat nangis, anak tak mungkin kembali. Mereka dicemarkan dunia ini. Anak Lot hidup di kota Sodom. Setelah Sodom dibakar Tuhan, termasuk istri Lot menjadi tiang garam. Lot membawa anaknya ke dalam gua. Tapi anaknya memperkosa Lot. Oh, bagaimana? Kok bisa? Biasa terjadi, laki-laki perkosa perempuan. Ayah ada perkosa anak. Ada anak tiri, ada anak kandung. Ini anak kandung memperkosa ayah kandung. Pikiran mereka tercemar. Dunia di sekitarnya itu mempengaruhi dia. Anak Lot sudah keluar dari Sodom. Tapi pikiran anak Lot masih pikiran Sodom. Bagaimana kita memperoleh keturunan? Ayo kita kasih ayah kita anggur. Kita buat dia mabuk. Oh, ayo dua-dua anak itu. Malam pertama kakak tidur dengan papa sendiri. Menakutkan. Bangun pagi. Dia kasih tahu sama adiknya, adik, benih papa ada di dalam. Aku semalam sudah tidur dengan papa. Ayo malam ini giliranmu. Kita buat lagi papa mabuk. Mabuk lagi masuk anak kedua. Dihamili papa sendiri. Kenapa bisa terjadi? Pikiran. Jangan kompromi, tapi transformasilah pikiran ini. Musik apa yang kita dengar? Gaya hidup yang bagaimana kita jalani setiap hari?
Kalau kompromi, habis. Tidak ada orang Kristen yang stabil. Kalau tidak bertumbuh akan diseret jatuh. Banyak saya lihat orang kompromi dalam penyembahan berhala, dalam adat yang tidak kudus. Saya lihat rohaninya drop, tak bisa lagi bangkit. Menderita, tidak tahu lagi kehendak Tuhan, tidak tahu lagi apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Inilah yang dikatakan Paulus. Kalau kompromi, tidak berubah pikiran menurut firman Tuhan, tak mungkin tahu mana yang baik, mana yang kudus, mana yang Tuhan perkenan. Sering pertanyaan anak muda, bagaimana saya tahu kehendak Tuhan? Hidup suci. Tetapkan hati taat untuk Tuhan. Baru kita mengerti kehendak Tuhan. Tak mungkin orang hidup dalam dosa, tidak diisi firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Dengar, banyak orang sok rohani, tapi hidup rohaninya sendiri tidak ada disiplin. Dia sendiri kompromi dengan dunia. Jangan minta saran dari dia. Dengar lagi, ada orang-orang yang mengaku Kristen tapi seperti orang dunia, memprotes, menyerang, mengkritik orang yang mengikut Tuhan. Jangan dengarkan itu. Karena dia pasti memihak dunia. Tak mungkin orang mengerti kehendak Tuhan kalau tidak diisi firman Tuhan. Kalau hidupnya itu mengikut dunia. Kalau hidupnya itu tercemar dunia. Demikian ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ikut dunia, sama seperti dunia, ingin seperti dunia, iri kepada dunia, bingunglah. Pasti bingung. Di sini tidak ada tawar-menawar. Kalau kompromi, pasti ikut dunia. Kalau ikut dunia, pasti tidak tahu mana kehendak Allah. Yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang sedang terus bergejolak, tapi gejolaknya itu menjauhi Tuhan. Arus dunia ini membawa manusia meninggalkan Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup menyenangkan Tuhan? Cuman satu. Jangan kompromi, lawan arus, ikut Tuhan. Saya baca sekali lagi ayat 1 sampai 2. Malam ini kita hanya bisa sampai ayat 2. Ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Ini yang perlu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita butuh pembaharuan budi. Kita butuh diisi firman Tuhan. Kita butuh dikuasai firman Tuhan, dipengaruhi firman Tuhan. Pikiran kita dari orang berdosa ini mesti diubah, dikikis, ditinggalkan.
sehingga menyerupai Kristus dengan cara diubah firman Tuhan. Banyak pikiran-pikiran kita, pendapat kita, cara pikir kita dari dunia. Kalau kita tidak bertumbuh dalam firman Tuhan, kita tidak akan bertumbuh menyerupai Kristus. Kita tidak akan mengetahui kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang sempurna. Malam ini sekali lagi Rasul Paulus mengingatkan kita, karena kita sudah dikasihi Allah melalui pengorbanan tubuh Yesus Kristus. Mengingat itu, kita diminta, berilah dirimu sebagai korban persembahan hidup. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Tubuh kita sudah ditebus oleh tubuh Kristus. Biarlah kita sadar kita tidak berhak lagi atas tubuh kita. Kristuslah yang berhak. Biarlah kita memberikan tubuh kita, hidup kita dipakai untuk kemuliaan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sadarkan kami sekali lagi, kami bukan milik kami. Mengingat kami telah dikasihani oleh Tuhan. Dengan cara Tuhan membunuh Kristus anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi, supaya kami boleh hidup. Terima kasih firman-Mu boleh menegur kami, supaya kami jangan berkompromi dengan dunia ini. Karena pikiran dunia ini menyeret kami jauh dari Tuhan. Pikiran dunia ini pikiran yang jahat. Tapi Tuhan mengingatkan kami, biarlah akal budi kami berubah, ditransformasi oleh firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran, kami boleh hidup kudus jikalau kami bersentuhan dengan firman-Mu, sehingga kami mengetahui kehendak Tuhan yang baik dan sempurna. Biarlah hidup kami persembahkan seutuhnya demi Tuhan dan untuk Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh mendengar firman-Mu dan kami menyerahkan firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan hidup kami malam ini juga kami serahkan dalam perlindungan Tuhan. Besok malam kami melanjutkan, Tuhan juga memimpin memberkati. Demi nama Yesus Kristus, kami bersyukur kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.